Perjalanan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh Ratna Listi beserta keluarga juga bersama rombongan asisten rumah tangga hingga tim kerjanya termasuk juga tim silet ternyata membawa banyak cerita. Ya, setibanya di kota suci Madinah dan kemudian menjejakkan kakinya di Masjid Nabawi yang menjadi salah satu masjid suci bagi umat muslim di seluruh dunia. Keharuan langsung menyergap. Derai air mata Ratna Listi beserta sang putri tercinta Keisha dan juga asisten rumah tangganya Ismi bahkan tumpah tak tertahan saat ketiganya berada di areal masjid suci itu guna melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Maka inilah keharuan Ratna Listi dan keluarga juga tim yang diliput langsung oleh tim silet di Tanah Suci. Kita mau menuju ke hotel nih sekarang. Cuacanya lagi bagus, lagi dingin. Kita sekarang kita mau menuju Masjid Nabawi untuk melakukan iktikaf, sholat maghrib dan isya berjamaah. Karena kita tadi sampai sini kan sudah lewat maghribnya. Mobil di Madinah. Seperti itu. Ini Nabawi mana ya teman-teman? Aku bersyukur kau di sini kasih di kalbuku. Keharuan juga membalut Ratna Listi saat keesokan harinya ia beserta rombongan mengunjungi Masjid Bani Muawiyah atau Masjid Al-Mubahalah. Ya, inilah masjid yang dibangun di atas lahan milik Muawiyah bin Malik bin Auf dari suku Al-Aus. Di masjid inilah Rasulullah pernah datang untuk sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah terkait 3 hal atau permintaan. Salah satu doa atau permintaan itu adalah agar umatnya tidak dibinasakan oleh paceklik dan kelaparan. Mendengar kisah Nabi Muhammad yang sholat dan mendoakan umatnya di masjid ini, Ratna Listi pun tak mampu menahan keharuan dan air matanya. Sementara itu di hari terakhirnya di Madinah sebelum berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, Ratna Listi, Panglima Langit dan seluruh rombongan lagi-lagi memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sholat di Masjid Nabawi serta menyerahkan wakaf Al-Quran. Alhamdulillah kita memutuskan untuk jalan kaki, jadi alhamdulillah bisa menikmati matahari di Kota Madinah. Coba seandainya tadi kita memutuskan untuk naik mobil, mungkin nggak bisa menikmati udaranya, cuacanya. Masjid Bani Muawiyah. Kemudian Rasulullah suatu hari datang ke masjid ini melakukan doa di masjid ini sebanyak 3 doa. Nah itu dia tuh. Nah, doa sejarah yang akhirnya sampai sekarang dikenal untuk 3 permintaan gitu ya. Itu permintaan. karena dulu Rasulullah juga 3 permintaan gitu ya. 3 permintaan, iya benar. Jadi ada 2 permintaan yang dikabulkan itu pun sudah membuat saya terharu gitu. Bahwa ternyata Rasulullah itu bukan mendoakan diri sendiri tapi Iya benar. Untuk umatnya. Umatnya benar. Kita berdoa tuh fokus ke diri sendiri, ke keluarga sendiri gitu. Dengan Rasulullah dulu dia nggak mikirin diri sendiri gitu, yang dipikirin umatnya biar umatnya selamat gitu. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah gitu, jadi kita mendoakan orang lain gitu. Sekarang kita berangkat ke Masjid Nabawi, sholat zuhur dan asar ya. Nanti sholat zuhur, begitu selesai sholat zuhur, lanjut sholat asar 4 rakaat. Sholat 4 rakaat, sholat zuhur, 4 rakaat, sholat asar ya. يا حج يتحرك ازار اللي هنا لا توقف ازار مشي يا حج يلا مشي. Ya pemirsa silet, kita akan menyerahkan wakaf Al-Quran dalam Masjid Nabawi. Ada 8 buah dan taruh di sini. Oke pemirsa silet. Beberapa hari berada di Madinah, maka tibalah saatnya Ratna Listi, Panglima Langit dan rombongan berangkat menuju kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ketakjuban dan getar-getar keharuan kian membekap saat mereka berada di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah yang seolah tak berjarak, lantaran tepat di hadapan mereka. Setelah tawaf, Ratna Listi dan rombongan menyempatkan waktu membasahi kerongkongan mereka dengan menikmati segarnya air Zam-Zam yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan sa'i atau berjalan kaki bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah
yang berjarak kurang lebih 405 meter dan juga sebaliknya. Berangkat ke Mekah. Insya perjalanan sekitar 9 jaman. Ya pastinya ya sedih ya. Dan ini mau ke sana juga, ini energinya nih beda lagi yang dirasa itu. Kayak sedikit ada getaran di batin gitu untuk berniat ke sana gitu. Walau bisa ya, yang penting kita jalani aja, kuat tenaga, tulus ikhlas, suci memang lillahi ta'ala. Wa akhirah wal fawza bil jannati wa najannata minan nar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi, ampuni kami dosa-dosa. Berdiri tepat di depan Multazam, yaitu dinding Ka'bah yang terdapat di antara Hajar Aswad atau batu hitam dengan pintu Ka'bah, Ratna Listi dan rombongan pun berusaha untuk mencium Ka'bah, berdesak-desakan dengan jemaah lainnya dari berbagai negara. Dan usaha mereka pun berhasil, lantaran Ratna Listi, Keisha, Eiki dan beberapa anggota rombongan lainnya atas seizin Allah berhasil menggapai dan bahkan mencium Ka'bah yang menjadi kiblat sholat umat muslim di seluruh dunia. Dan keharuan pun lagi-lagi membekap Ratna Listi. Sementara kejadian di luar dugaan sempat dialami Iswi, salah satu asisten Ratna Listi yang tiba-tiba saja diberi uang oleh seorang ibu usai ia berdoa dengan khusyuk. Ya, tidak ada orang yang meminta sesuatu di Multazam, melainkan Allah mengabulkan permintaannya itu. Maju mbak, maju mbak, maju mbak, maju mbak, pegang mbak, pegang mbak. Gantian. Saya mundur. Ayo, sini. Sini deh, tunggu. Loh, enggak, karena saya dengar, saya dari pagi berdoa ini jawabannya. Saya transfer semua anak yatim. Kebetulan ibu ini sebelah saya, boleh kan? Ibu Ridho, enggak banyak ibu. Aku cuma pengen bagi adik-adik aku itu, aku sama aku. Saya tahu. Mami ini di sini ada orang. Ayo, ini ibu nanti ibu ngerti maksud saya kan? Kamu terima sendiri dengan ini ibu itu memberi biar ini jadi. Saya ikhlas ibu. Ini jawaban doa saya mulai pagi. Ini biar jadi pahala juga untuk ibu. Saya memang cari yatim. Kebetulan ibu ini punya yatim. Iya, dia punya 3 anak yatim di rumah yatim. Iya. Saya bilang ya Allah, juragannya kok baik banget, ngajak semua. Aku bilang aku berangkat mami ya. Ya semua kan atas saya. Ini semua dari Allah ibu. Saya hanya dilewati. Terima kasih. Semuanya berkah. Amin. Gak tahu pas aku lagi berdoa itu
Ya Allah, luaskanlah rezekiku agar aku bisa menafkahi orang tuaku, anak-anakku dan adik-adikku yang yatim piatu itu, supaya mereka bisa bahagia. Aku bisa membawa mereka ke tanah suci gitu kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakang aku manggil, Mbak gitu. Iya, jamaah, iya Bu. Di sini ngapain? Umroh. Iya Bu. Gitu. Di sini harus banyak minta. Jangan ragu. Di sini apapun pasti akan dikabulkan, kata ibu-ibu itu. Nggak tahu kenapa langsung ibu-ibu tuh langsung ngasih uang ke aku gitu. Memang pas saat berangkat tuh aku benar-benar pasrah gitu, karena alhamdulillah kayak Mbak Ratna memberangkatkan aku nggak mikir apa-apa. Aku bilang, Mami aku nggak ada uang, tapi ya udah Bismillah, di sana rumah Allah, aku yakin pasti akan ditanggung apapun oleh Allah gitu kan. Ya itu, aku berangkat dengan kondisi yang memang nggak punya pegangan pada saat itu kan. Aku harus meninggalin di rumah. Tiba-tiba aku pulangnya dikasih uang sama Allah melalui ibu itu. Seluruh proses rangkaian ibadah umroh ditutup dengan melakukan tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut beberapa helai. Namun yang membuat Ratna Listi terkejut, Eiki ternyata tak hanya memotong sejumput rambutnya saat tahallul, melainkan dengan sengaja memplontoskan rambutnya. Lantas seperti apa sosok sang mami di mata Eiki? Dan sebaliknya, apa pula nasihat dari Mami Ratna Listi untuk putra sulungnya itu? Bagaimana curhat Ratna Listi yang berhasil memberangkatkan 16 orang rombongan sekaligus? Menurut Mas Eki, Mami adalah sosok pejuang yang mengandalkan banyak hal, tapi sebenarnya yang paling diandalkan sama Mami adalah dua sifat ini, yaitu kasih sayang yang pertama, dan yang kedua adalah kegigihan. Kamu belum bisa membahagiakan, please jangan mengecewakan itu. Jadi udah membahagiakan belum bisa, nyusahin, nah itu parah banget deh kayak gitu ya kan. Kalau begitu ya. Makanya kalau belum bisa membahagiakan orang tua ya tolong jangan bikin susah, itu aja dulu. Nah kalau dulu waktu Reki masih kecil, kelihatan banget kok dikasih tau tuh bete gitu. Terus Mami bilang apa deh Mas Reki? Aduh, ya gitulah. Saat ini Reki mungkin nggak terima dengan nasihat Mami gitu. Tapi suatu saat Reki akan berterima kasih karena Mami pernah menasihatkan ini gitu. Udah gitu, di sini juga banyak yang bilang ya, kalau misalkan bukan banyak yang bilang ya, emang kayak kejadian di banyak orang gitu. Kalau misalkan orang semakin dewasa, dia bakal jadi semakin batu gitu, semakin susah dibilangin gitu. Tapi Mas Eki, di hidup Mas Eki, kalau misalkan Mas Eki dikasih taunya yang ngasih tau Mami, ya Mas Eki nggak akan batu gitu. Mungkin awalnya Mas Eki agak mendebat dikit dan mengargumen dikit gitu. Cuman ya itu hanya pertentangan di hati Mas Eki sendiri, di pikiran Mas Eki sendiri doang gitu loh. Di hati Mas Eki tetap mau ngikutin Mami, dan biasanya Mas Eki tetap ikutin Mami dulu, dan biasanya setelah itu baru terbukti kalau ternyata memang hati Mas Eki yang ngikutin Mami ini benar gitu. Dia kan habis tawaf yang kedua ya, tau pulang udah botak. Ya Reki harus botakin itu. Ya gimana lagi, namanya sunnah, maaf Mami nggak bilang dulu, aturan kan bilang dulu gitu ya. Ica baru pertama kali kesana, alhamdulillah keren sih, bagus tempat Masjid Nabawi dan Masjidil Haramnya. Jadi sebenarnya flu tuh dari sini berangkat sampai pulang tuh flu terus, tapi dia tetap semangat gitu. Dan di sana kok lama ya Mami flu-nya kasih dulu, apa deh, nikmatin aja gitu. Jangankan yang berangkatnya udah flu, yang berangkat sehat aja pulang-pulang bisa flu kalau orang umroh, memang begitu gitu. Tapi alhamdulillah walaupun flu Deca tetap dapat ngikutin schedule dengan baik.